Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kebahagiaanmu di 3 bulan ke depan. Jadi kamu akan terkejut betapa bahagianya kamu mendapatkan anugerah ini. Jadi perlu diingat, this is fun reading ya, collective reading juga. Jadi untuk banyak orang, untuk membooster energi positif, jadi kamu nontonnya dari awal sampai akhir. Lalu kalau kamu bertanya-tanya gimana caranya, fokuskan sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, tenangkan diri dulu, relax dulu. Jadi sambil tenang, sambil sebutkan pertanyaan dalam hati, baru nanti kamu lanjut baca, oke? Jadi aku bakalan langsung bacain anugerah apa yang akan hadir dan membuat dirimu bahagia. Jadi kalau aku tuh selalu percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Lalu this is timeless reading, mau kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, oke? So kita langsung mulai aja. Blessing for you. For 3 months ahead, kamu akan terkejut betapa bahagia dirimu di 3 bulan ke depan. Thank you. Ada inner peace, ada leadership, ada simplicity. Pertama, kebahagiaan yang datang itu simple. Artinya ini sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Dari sini aku ngelihatnya hidupmu akan lebih ringan lagi. Langkahmu akan lebih santai lagi. Yang mungkin dari kemarin terbiasa untuk terburu-buru, ngerasa kayak dikejar-kejar, ngerasa kayak aduh udah umur segini harus gini. Kamu nanti akan lebih tenang lagi karena kamu sudah menemukan atau sudah menggapai konsep kebahagiaan yang simple itu seperti apa. Menggapai sebuah konsep atau bisa memahami kalau kebahagiaan itu tidak harus complicated. Kebahagiaan itu tidak harus terpukul tidak harus dinilai dari materi gitu, tidak harus ukur dari apa yang kamu punya, apa yang kamu raih. Jadi dari sini kamu lebih banyak bersyukur. Saat kamu banyak bersyukur, hal yang akan disyukuri sama kamu makin banyak. Jadi konsepnya seperti itu. Saat kita mampu untuk terima banyak blessing nih, apapun yang kita punya dalam hidup, kita memahami porsian diri kita sendiri. Akhirnya kita banyak bersyukur sama apa yang sudah kita punya. Di situ semesta bakalan kasih kamu lebih lagi. Nah, di situlah. Jadi akhirnya kamu pun akan lebih santai, lebih tenang. Yang mungkin dari kemarin punya rasa anxiety, kecemasan berlebih, sulit tidur, overthinking, bahkan memaksa atau menekan diri kamu sendiri dengan segala macam ekspektasi gitu. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Kamu akan lebih mudah lagi menjalaninya, lebih mudah lagi untuk bisa mencintai diri kamu sendiri dengan cara kamu accepting who you are. Nah, di situ langkah kamu akan lebih mudah. Dan yang tadi aku bilang, ini bakal lebih tenang lagi gitu. Yang mungkin di kepala sekarang berkecamuk, bener-bener penuh dengan pertanyaan, penuh dengan ini nanti gimana, itu nanti gimana, kamu bakalan lebih tenang lagi. Jadi saat 3 bulan ke depan tuh yang aku lihat, you really enjoying the moment hari ini ya hari ini gitu, kamu nikmatin. Dari inner peace itu juga kedamaian datangnya dari diri. Jadi dari diri sendiri, dalam inti dirimu kamu menemukan sebuah makna atau memahami apa itu benar-benar damai. Dan akhirnya itu terpancar. Yang kita tuh namanya konsep manifestasi ya, bukan hanya kita pengen minta ini itu gitu, tapi kita juga memancarkan itu. Jadi dari energi inner peace sendiri, ini kedamaian yang datangnya dari diri sendiri, akhirnya termanifest keluar. Yang tadinya di luar sana hiruk pikuk atau di lingkungan kamu hiruk pikuk dan menekan dirimu, kamu bakal menemukan lingkungan kamu pun akan menemukan kedamaian. Jadi dari luarnya juga ada kedamaian. Ini ada azan, jadi aku pause dulu sebentar. Kita lanjut lagi nanti. Oke, lanjut. Jadi dari dalam, saat kamu kayak menanamkan ya, di dalam diri itu konsep kedamaian apa, atau misalnya memahami kedamaian itu apa, dari diri kamu sendiri mengaplikasikan kedamaian itu. Nah, akhirnya itu akan seperti magnet, menarik orang-orang yang damai juga, lingkungan yang damai juga. Jadi itu akan membuat
atau mengkreasi sebuah kedamaian di dalam duniamu gitu loh, bukan hanya di dalam diri. Nah dari sini kalau yang aku lihat ini untuk kalian yang juga mencari makna kehidupan, kamu akan menemukan tujuan kehidupan, kamu akan menemukan. Jadi konsep kebahagiaan diri kamu itu bukan hanya kebahagiaan yang tadi, bukan hanya berdasarkan materi saja, tapi benar-benar ngerasain bahagia dengan tenang itu seperti apa gitu. Nah dari sini ada leadership untuk kalian yang entrepreneur, untuk kalian yang punya bisnis sendiri, atau kalian yang pengen berbisnis. Kalau aku lihat di sini di 3 bulan ke depan itu aku ngelihat kamu sudah mulai memimpin si bisnis kamu sendiri. Nah dari energi the leadership sendiri, seperti kamu kayak ngatur kehidupan kamu sendiri, ngatur jadwal kamu sendiri gitu loh. Nah leadership juga nunjukin kamu orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin. Akhirnya ini akan dipakai kemampuan ini, bisa dari pekerjaan atau dari bisnis kamu sendiri. Jadi untuk kalau pekerjaan, terutama untuk kalian yang di kantoran nih misalnya, ini ngomongin soal kedudukan yang lebih daripada yang kemarin. Jadi benar-benar kedudukan yang bisa memimpin orang lain. Lalu kalau misalnya ini bekerja sendiri, kamu bisa ngatur segala macam gitu. Jadi apapun yang kemarin mungkin berantakan, sekarang mudah diatur. Dari sini juga aku melihat ada sebuah jalan yang kalau aku lihat ini jalannya tuh datangnya dengan mudah ya, untuk kamu ngedapetin apa yang kamu pengen. Terutama tadi untuk kalian yang pengen berbisnis, jadi dimudahkan jalannya. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck kebahagiaan yang menanti kamu di 3 bulan ke depan, dan kamu akan sangat terkejut betapa bahagianya diri kamu saat mendapatkan ini. Ada the Five of Wands yang tadinya riwah ya, yang tadinya penuh dengan konfliknya akan diselesaikan. Contoh ada yang konflik sama teman kerja, konflik sama orang sekitar, nanti akan ada dinamaikan. Cuman kalau kamu lihat lagi ya, kalau kamu pahamin lagi, artinya kayak mencari blessing atau mencari anugerah di setiap masalah. Kalau kamu lihat di sini nanti kamu sebenarnya terproteksi. Jadi kemarin-kemarin yang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin kamu anggap itu berantakan, yang kamu anggap itu musibah, itu sebenarnya untuk memproteksi. Kalau aku lihat di sini, Page of Wands, banyak aktivitas nanti kamunya. Jadi pertama di sini orang-orang yang baca di sini akan lebih populer lagi. Jadi lebih banyak yang cari nanti. Banyak yang ngajak kamu nongkrong, banyak ngajak kamu keluar gitu. Jadi kalau aku lihat di sini juga lingkungan sekitar yang sangat positif ya. Dan di sini kemampuan untuk melepaskan, di sini kamu akhirnya moving on. Berjalan menuju ketenangan atau berjalan dengan tenang menuju sebuah kebahagiaan. Six of Crystal itu menandakan sudah mampu untuk rela, sudah mampu untuk ikhlas, dan itu susah banget. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang mungkin sudah banyak melakukan perjalanan kehidupan, kamu nanti pasti akan belajar betapa dulu tuh kalau kita masih muda atau kita masih childish, kita masih egonya besar, susah banget buat ikhlas. Nanti kamu egonya akan lama-lama menurun, lalu di situ kamu akan bisa lebih paham untuk kedamaian apa, dan akhirnya mampu untuk ikhlas. Nah ini keikhlasan yang akan kamu dapatin. Terus di sini justice, keadilan untuk dirimu. Keadilan itu konsepnya, kita menanam sesuatu hal yang baik, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Lalu sebaliknya juga seperti itu. Jika ada sesuatu yang salah dilakukan sama orang lain ke kita, balik lagi, itu bukan tanggung jawab kita untuk membalas sebenarnya. Nanti semesta dan Tuhan sendiri yang akan memperlihatkan ke kamu, ini loh balasannya. Nah ini kemungkinan kebanyakan dari kalian akan diperlihatkan tentang keadilan itu apa gitu tadi. Tapi yang aku bilang, dasarnya dari saat kita menanam sebuah kebaikan, hasilnya baik, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi saran aku, mulai saat ini lakukan segala sesuatu hal dengan baik, dengan niat yang tulus, karena nanti kamu akan ngelihat hasilnya. Dari energi justice sendiri, ini ngomongin soal balance, karena di sini ada timbangan. Jadi semesta sedang menimbang. Menimbangnya itu lebih seperti gini, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu lakukan untuk dunia ini, apa yang kamu lakukan bahkan untuk diri sendiri. Jadi balik lagi, yang kamu harus tanamkan adalah kedamaian diri sendiri, ikhlas,
Lalu di sini kamu akan banyak mendapatkan anugerahnya, blessing yang dikasih ke kamu. Lalu aku bakalan lihat lagi, kita tambahin dari sini lagi aja ya. Tell me more, kebahagiaan yang akan kamu raih 3 bulan ke depan. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Banyak hal nanti yang tidak akan gampang dijelaskan oleh logika. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kamu bagaikan kejadian yang magical atau kejadian yang ajaib lah gitu. Nah, itu tandanya Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Jadi kamu akan banyak ngedapetin momen tersebut. Di sini ada King of Star. Balik lagi ini untuk yang berbisnis, entrepreneur, ini lagi bagus-bagusnya banget bulan-bulan 3 bulan ke depan untuk membangun bisnis, untuk fokus sama bisnis. Dari King of Star sendiri ini adalah kedamaian karena kamu merasa kecukupan. Jadi rasanya dulu ditaruh gitu loh. Kalau kamu mau uang banyak, kamu mau jadi orang kaya, sukses, rasanya dulu harus ada gitu. Perasaan sukses tuh gimana sih? Perasaan orang kaya punya banyak duit tuh gimana sih? Itu ditaruh dulu di dalam diri. Jadi balik lagi soal kedamaian itu. Nah, dari energi The King of Star di sini harus ngomongin soal konsep keamanan secara finansial kamu akan dapetin, karena yang tadi aku bilang, rasanya perasaan kamu udah ngerasa secure, ngerasa aman gitu. Nah, dari The King of Stars sendiri ini juga nunjukin kalau ada perlindungan, bisa dari orang yang kamu kenal atau bahkan orang baru. Perlindungan finansial. The Flower of Life, nanti kamu akan banyak menemukan momen-momen kalau semuanya ternyata terkoneksi ya di dunia ini. Jadi kayak hal-hal yang mungkin tidak relevan, contohnya kamu baik di pekerjaan, jujur di pekerjaan, tekun, tapi nanti rezeki kamu bisa di percintaan. Jadi semesta ngebales di percintaan. Jadi itu kelihatan sangat tidak relevan, kerja-kerjaan, percintaan, tapi nanti kamu bakalan lihat terkoneksinya seperti apa. Semuanya, dari pekerjaan, pertemanan, lingkungan, bahkan lingkungan di luar dari pertemanan, yang pergaulan hahi aja gitu. Terus di sini semuanya akan kayak ada sambungannya gitu loh, ada koneksinya. Nah, itu dari tindakan kita. Nah, kamu nanti akan ngelihat semuanya jadi rapih gitu. Lalu di sini ngomongin soal karma baik, nanti akan ada hasilnya karma baikmu. So, aku bakalan lihat ke pesannya dari Lenormand ya. The spirit guide is looking power like that message for people who watch this video. Kamu pun nanti akan lebih semangat untuk meraih mimpi. Cuman kalau dari energi King of Stars sendiri kedudukannya udah oke. Cuman yang aku lihat di sini proteksi sih, terutama proteksi soal finansial. Jadi tidak akan ngerasa cemas soal finansial karena kamu pun sudah punya rasa kecukupan. Di sini ada The Star yang tadi aku bilang soal lebih populer. Di sini sukses banget di lingkungan sekitar, terutama kalian yang bekerjanya di creative industry atau di industri yang menginfluence orang lain gitu, yang mempengaruhi dan memberikan inspirasi untuk orang lain. Di sini ada Snake. Be careful sama hal-hal yang kamu sharing juga. Kalau misalnya contoh baru mulai-mulai, baru awal-awal berbisnis, keep it to yourself. Simpan untuk diri sendiri. Di sini juga ada Book sama ada The Sun. Bagus banget, positif banget di sini. Pertama dari sini happiness. Ini akan nge-cancel lingkungan-lingkungan, orang-orang, energi-energi yang buruk. Cuman kalau dari sini, dari kitanya harus memancarkan itu. Dari mindset sendiri harus positif. Jadi nanti kamu akan tahu mana teman-teman yang baik untuk kamu, mana lingkungan yang baik untuk kamu, mana pekerjaan yang pas untuk kamu, yang mana nanti kamu akan ngejalanin itu. Dan saat kamu tahu semuanya, kamu tuh kayak sudah jadi orang yang ahli, gimana cara handle-nya, gimana sih cara untuk menghadapinya, gimana sih gitu. Lalu di sini juga kalau ngomongin soal pekerjaan ya, saran aku belajar lagi
jadi diasah lagi. Jadi kayak ibaratkan kamu jadi expert atau jadi ahli di bidang yang kamu kerjakan. Itu sangat akan ngebantu kesuksesan dan kedamaian diri. Jadi kamu tidak akan ada rasa cemas. Lalu di sini juga menunjukkan kalau nanti ada pekerjaan yang baru atau misalnya kamu membuka lapangan pekerjaan, karena di sini ada ngomongin soal enterprise. Enterprise itu sesuatu pekerjaan yang kita bangun sendiri. Itu bisa pekerjaan yang kita lakukan sendiri, kayak mungkin kamu freelancing atau bahkan perusahaan yang kamu bangun sendiri. Jadi bangun bisnis sendiri. Nah, untuk kalian yang membangun bisnis sendiri ini bagus. Kenapa? Karena kamu sebenarnya punya kemampuan tadi untuk leadership, kamu kemampuan untuk membangun, memimpin juga bagus. Dan di sini ada kartu The Star, di mana ini bakalan banyak di blessing, bakalan banyak diarahkan sama semesta, asal kamu punya niat buat belajar, bukan hanya niat aku pengen ini, pengen itu. Jadi yang namanya berbisnis itu proses. You love what you do. Kamu mencintai segala prosesnya. Hari pertama, hari kedua, kamu cintain, kamu curahkan semuanya. It's like making a baby. Sama kayak ngerawat anak. Jadi sama kayak bisnis itu sama kayak ngerawat anak. Kalau kamu cintai, kamu lakukan dengan benar-benar kasih sayang dan tulus gitu, itu pasti kamu akan mendapatkan anugerahnya gitu. Rezekinya akan datang dari situ. Jadi kalau yang aku lihat, terutama ya kebanyakan di sini hari ini yang aku baca, ini kayak tanda-tanda untuk memulai untuk berbisnis sendiri atau mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kamu memimpin sendiri gitu. Ini juga kebahagiaannya, ada yang sudah berbisnis nanti tiba-tiba bisnisnya viral gitu. And then aku bakalan lihat lagi ya dari sini aja. Kita lihat tambahannya. Kamu akan terkejut betapa bahagianya kamu saat kamu mendapatkan hadiah ini. The Tower, nanti perubahannya atau event-nya akan terjadi tiba-tiba dan kamu akan ada ngide lah gitu. Tiba-tiba ide sesuatu datangnya tiba-tiba, coba ditekunin idenya. Four of Wands. Di sini ada, ya aku ngeliat banyak membangun sih. Kalau kamu looking atau mencari sebuah pesan cinta, kalau aku lihat di sini nggak terlalu banyak pesan cintanya yang aku lihat. Untuk kalian yang punya pasangan, di sini ada komitmen memang, jadi akan dilebihkan, lebih komitmen lagi lah hubungannya. Jadi akan naik level. Cuman kalau untuk yang single, aku ngelihatnya malah di sini disuruh fokus untuk tadi membangun karir. Cuman kalau kamu berharap untuk ada pertemuan, kemungkinan ada cerminan. Jadi pertemuan dengan seseorang yang membuat kamu lebih banyak bercermin. Lalu di sini ada The Seven of Cups. Nanti kayak banyak mimpi-mimpi yang akan diberikan jalan untuk terwujud. Nih, konsepnya diberikan jalan, manusia itu juga harus ada usaha. Jadi tidak ada konsep yang kayak tiba-tiba terjadi. It's not really kayak magic yang kamu ketemu lampu ajaib, terus kamu gosok-gosok, kamu nih 3 pertanyaan buat kamu, tring, bukan kayak gitu. Tapi kamu dikasih jalan. Kamu apa? Dikasih jalan, usaha dulu nih jalan kamu jalannya gimana, nanti dikasih rewardnya nanti after kamu jalan gitu. Jadi konsepnya jangan terjebak sama sebuah angan-angan. Yes, kita boleh punya mimpi, kita boleh ngebayangin atau memvisualisasi, jadi sukses gimana sih gitu, atau bahagia gimana sih, kita ngebayangin itu. Contoh kayak ngebayangin kamu beli mobil lah gitu. Tapi kita juga harus ada actionnya, entah kamu pergi ke showroom, entah kamu kayak cari-cari gitu, usaha-usaha untuk mencari-cari mobil. Itu kan bagian dari pergerakan ya. Jadi itu juga sama aja kayak konsep kamu meminta, ada jalannya, kamu usaha gitu, pasti ada hasilnya. Tapi kalau misalnya kamu minta dikasih jalan tapi kamunya diem aja, sama aja kayak bermimpi gitu. Jadi mimpi yang diwujudkan syaratnya adalah kitanya usaha juga. Kitanya juga ada gerakan. Kalau kamu misalnya buntu nih gerakannya apa, tenang. Yang tadi aku bilang, nanti kamu dapat ide tiba-tiba. Jadi saat kita minta juga untuk ditunjukkan jalannya seperti apa, harus kayak gimana gitu. Nah, ada King of Coins, ada 2 loh. Jadi ini terutama untuk kalian yang pebisnis ya. Ini yang tadi aku bilang, bisnisnya bakal sukses banget. Ada hasilnya banget kelihatan. Bahkan melebihi ekspektasi. Cuman ini untuk kalian yang
bukan pebisnis atau pekerja kantoran, ini juga ngomongin soal kedudukan dan hasil dari kerja keras kamu dilihat sama perusahaan itu gitu. Nah, di sini ada keadaan di mana kamu mampu untuk membeli atau membeli sesuatu barang yang cukup pricey atau cukup mahal ya harganya gitu. Jadi ini udah kamu idam-idamkan. Jadi kemarin mungkin ada wishlist atau misalnya kamu pengen beli sesuatu barang gitu, nanti kamu akan kedapatan untuk membeli di 3 bulan ke depan. Contoh, ada yang mau big purchasing kayak beli tanah atau beli mobil atau beli aset. Kebanyakan sih memang aset yang akan kamu beli di sini gitu. Jadi aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Six of Cups. Nanti ada pemberian dari semesta. Jadi kalau kamu lihat gini, kita tuh konsepnya kalau kamu meminta pasti dikasih, tapi saat kamu memberi kamu juga dikasih sama semesta. Itu pasti selalu seperti itu. Yang namanya kehidupan tuh mutar sebenarnya. Jadi nanti kamu bakalan diberikan sesuatu yang lebih saat kamu mampu untuk juga memberikan. Contoh, kamu punya ilmu sekarang, kamu pintar matematika, kamu ngajarin adik kamu ngajarin tetangga kamu ngajarin orang-orang gitu loh matematika. Nanti rezeki untuk kamu juga bukan dalam bentuk matematika, tapi dalam bentuk lain. Yang tadi aku bilang soal korelasi, dimana kamu mungkin tidak terpikir ini akan terkoneksi, tapi nanti ada koneksinya. Jadi rezeki yang didapat sama kamu bukan hanya secara harafiah yang kamu berikan ke orang atau yang kamu bagi ke orang gitu. Jadi di sini konsepnya banyak banget karena ini yang dia kasih cups kan, bentuknya tuh kayak mangkok, tapi di sini ada isinya, ada bunganya gitu. Jadi yang diberikan sama semesta ke kamu itu juga bukan dalam bentuk sesuatu yang kamu berikan ke orang lain, tapi lebih gitu dari yang pernah kamu berikan. Jadi yang tadi aku bilang, tanamkan segala sesuatu dengan positif, lakukan segala sesuatu yang positif, gak usah mikirin hasilnya kayak seperti apa, nanti kamu akan langsung nerimanya gitu. Dan di sini ada lagi Ace of Wands, semesta ngasih lagi dari Ace of Wands itu gift dari masa depan. Ini tentang ide-ide cemerlang, tentang kekreativitasan. Untuk kalian yang buntu di ide-ide, nanti di sini bakalan punya banyak inspirasi gitu. Dan inspirasi datangnya dari mana aja? Bisa dari mimpi, dari tiba-tiba kebayang sesuatu dari seseorang gitu. Jadi banyak banget. Nah, Ace of Wands ini juga ngomongin soal ada lilin nih, ada fire-nya, dimana kamu punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan. So, aku bakalan kasih pesan di sini dari Oracle card. Ini untuk tambahan ya. Passion, I accept that everything happens in divine order. Jadi percaya kalau semuanya itu diatur sama semesta. Terima. Jadi segala macam yang kamu dapat di dalam hidup ini, mau itu asam, manis, asin, terima dulu. Nanti kamu akan ngelihat kalau semesta bakalan merapihkan yang tadinya berantakan. Service, I feel good when I can help others. Nah, di sini kamu akan ngerasa lebih baik saat kamu mampu untuk memberikan dan membantu orang lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!